Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kara Zigian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang akan saya jalani untuk metodologi penelitian. Untuk judulnya sendiri yaitu kajian jejak karbon dari aktivitas kampus di Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian ada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Insinyur Yahya Suryo Purnomo, MS. Kemudian untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama ya adalah perubahan iklim yang terjadi pada dunia saat ini itu yang dapat berdampak negatif kepada lingkungan. Jadi seperti yang kita tahu emisi karbon sekarang adalah salah satu penyebab utama dari perubahan iklim yang terjadi pada dunia sehingga menimbulkan kekhawatiran serta menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh negara di dunia pada saat ini. Nah, apa yang bisa dilakukan pada kita sebagai mahasiswa serta turut turut andilnya universitas yaitu dengan melakukan studi jejak karbon dari aktivitas kampus yang akan mulai kembali berjalan ini. Kemudian yang kedua, belum adanya penelitian mengenai jejak karbon yang dihasilkan pada kampus UPN Veteran Jawa Timur. Berdasarkan studi literatur yang sudah saya lakukan, saya tidak menemukan adanya kajian jejak karbon yang lebih mendetail dari kampus UPN Veteran Jawa Timur itu sendiri, sehingga hal ini menimbulkan bahwa kita perlu untuk melakukan kajian jejak karbon itu sendiri, apalagi di kampus UPN Veteran Jawa Timur itu sendiri. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil dari Conference of Parties. Nah, itu yang ke-13 bersama dengan United Nations Framework Convention on Climate Change akan memberikan bantuan kepada Indonesia jika akan memberikan bantuan mendukung Indonesia dalam mengurangi emisi jejak karbon sebesar 26% dengan usahanya sendiri yang jika dibantu akan menjadi 41%. Nah, bisa dilihat kalau setiap negara pada saat ini itu mulai mencoba untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan, emisi jejak karbon yang dihasilkan. Nah, salah satunya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kemudian ada rumusan masalahnya. Jadi ada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tingkat emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas kampus di Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, bagaimana skenario mitigasi yang efektif untuk mengurangi emisi jejak karbon yang ada di Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Tujuannya sendiri, yang pertama yaitu menganalisis tingkat emisi karbon yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan skenario mitigasi yang efektif untuk emisi jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas kampus di Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama mengetahui tingkat emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas kampus di Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian yang kedua mengetahui skenario mitigasi emisi jejak karbon yang efektif untuk emisi jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas kampus di Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian untuk tinjauan pusakanya yang pertama yaitu ada di sini ada tiga lebih tepatnya. Di sini ada tiga. Yang pertama perubahan iklim, yang kedua gas rumah kaca, dan yang ketiga adalah jejak karbon. Untuk yang pertama ini perubahan iklim, pemanasan global untuk saat ini tuh mengakibatkan perubahan iklim yang menjadi isu paling penting dalam kebijakan bangunan dan global governance pada abad ke-21. Sebagian besar dari bencana yang terjadi merupakan bencana alam seperti angin puting beliung, banjir, dan juga tanah longsor itu disebabkan oleh perubahan iklim. Apalagi mengenai melelehnya es di kutub utara. Nah, menurut United States Global Climate Change Program, perubahan iklim itu diartikan sebagai reaksi ekstrim dari fenomena cuaca yang menciptakan dampak negatif pada sumber daya air, sumber daya pertanian, kesehatan manusia, penipisan lapisan ozon, vegetasi, dan tanah, yang dapat menyebabkan meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dalam ekosistem. Kemudian perubahan iklim juga adalah perubahan sifat dari sistem iklim yang meliputi perubahan cuaca bumi, termasuk perubahan suhu dan angin. Perubahan iklim itu secara langsung itu dapat berdampak negatif
kepada manusia dan lingkungan sekitarnya, sehingga untuk saat ini perubahan iklim menjadi fokus untuk semua pihak untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua adalah gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang memiliki kemampuan menyerap serta memancarkan kembali radiasi inframerah yang berasal dari sinar matahari. Gas rumah kaca sendiri itu terdapat pada atmosfer bumi dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup di bumi. Dengan adanya gas rumah kaca itu sendiri, suhu bumi ini dapat terjaga gitu pada kisaran sekitar 15 derajat Celcius. Sementara jika tidak ada gas rumah kaca pada pada bumi ini, maka suhu permukaannya itu bisa mencapai minus 18 derajat Celcius. Nah, gas rumah kaca ini sendiri tuh ada banyak jenisnya. Jadi ada ya CO2, CH4, NO2 dan gas terfluorinasi. Ada banyak jenisnya. Nah, setiap gas rumah kaca ini kan banyak tuh. Nah, ada nilai global warming potensial yang berbeda-beda atau GWP. Jadi GWP ini semakin besar nilainya, maka semakin tinggi pula potensi menyebabkan pemanasan global. Jadi GWP adalah potensi suatu gas dalam menyebabkan pemanasan global yang diukur berdasarkan emisi CO2 dengan nilai 1. Sebagai contohnya tuh, misalnya CH4 memiliki nilai GWP itu 21. Artinya, setiap unit CH4 memiliki efektivitas 21 kali dibanding dengan CO2 dalam mencegah lepasnya radiasi inframerah dari atmosfer bumi. Nah, walaupun sebenarnya CO2 ini nggak memiliki nilai GWP yang besar, yaitu hanya 1 aja, tetapi CO2 merupakan jenis gas rumah kaca yang memiliki konsentrasi paling besar pada atmosfer bumi pada saat ini. Nah, kemudian yang ketiga ada jejak karbon. Jadi jejak karbon merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah total emisi gas rumah kaca dari individu atau organisasi yang bertanggung jawab. Setiap orang di dunia itu turut andil dalam menghasilkan gas rumah kaca, sehingga kita tuh istilahnya mempunyai hutang karbon. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka semakin banyak pula energi yang digunakan, sehingga menghasilkan jejak karbon yang semakin besar. Jejak karbon yang dimaksud itu kayak jejak karbon yang dihasilkan dari segala aktivitas yang menimbulkan emisi karbon dan meningkatkan bekas di bumi. Perubahan lingkungan hidup yang terjadi juga dikarenakan meningkatnya jejak karbon akibat aktivitas manusia. Maka pemulihan lingkungan hidup pun harus perlu dilakukan oleh manusia. Kemudian ada metodologi penelitiannya. Yang pertama dari sini menentukan ide yang di sini permasalahan iklim di dunia ini menurut saya udah cukup parah, bahkan menjadi trendsetter untuk pada saat ini. Kemudian terjadilah terciptanya judul penelitian, yaitu kajian jejak karbon dari aktivitas kampus di Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Setelah itu dilakukan studi literatur lebih dalam, kemudian menentukan variabel penelitian dan menganalisa variabel penelitian tersebut. Kemudian mengambil data untuk penelitian dan melakukan pembahasan. Dari pembahasan tersebut, kita dapat memberikan rekomendasi dalam meminimalisir emisi karbon. Nah, kemudian untuk data yang dihasilkan yaitu ada 2 data. Yang pertama data primer, yaitu dari kuesioner, wawancara, dan observasi untuk mengetahui penggunaan transportasi, jarak tempuh, bahan bakar kendaraan yang digunakan. Kemudian ada data sekundernya, yaitu jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Kemudian ada konsumsi listrik fakultas, bahan bakar yang digunakan. Untuk prosedurnya, yang pertama pengambilan data menggunakan teknik probability sampling yang terdiri dari proportionate stratified random sampling dan simple random sampling dengan menggunakan rumus Slovin dengan derajat kesalahan 10%, kemudian dianalisa menggunakan Microsoft Excel dan SPSS untuk mengetahui total emisi GRK yang diemisikan. Kemudian hasilnya ini diberikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk menampilkan jumlah emisi yang telah dihasilkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.